Halo dan selamat datang di channel Hobi Kidal. Buat yang belum tahu atau yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jadi channel ini kebanyakan cerita atau berisi narasi sekaligus kita taruh video kita bermain. Jadi mungkin nggak ada hubungannya sama judul ya. Videonya nggak ada hubungannya sama judul, tapi topik pembahasannya sesuai dengan judulnya. Oke, jadi video kali ini aku ingin bahas mengenai raket high end, pedomannya gimana milih raket high end. Raket high end tuh sesuai namanya ya, high end itu ujung yang tinggi. Jadi kalau bahasa awamnya itu ya raket yang mahal. Kan sayang ya kalau kita udah ngeluarin uang banyak buat beli raket yang mahal, tapi ternyata sewaktu dipakai kok nggak cocok. Nah, di sini aku ingin bahas apa sih tips-tipsnya atau pedomannya yang menurutku pribadi udah beberapa kali sih beli raket. Kadang ada yang pas, kadang ada yang enggak. Jadi aku cuman mau sharing aja gimana sih caranya milih raket yang high end. Ya, untuk harga itu relatif ya tergantung merek. Kalau milih sesuai harga ya kalian siapin aja uang. Kalau sekarang ini mungkin harganya 2 jutaan ya. Nah, ini tergantung merek sekali lagi. Suatu merek tuh biasanya ngeluarin kayak raket yang entry level, mid level sama yang high end atau yang high level. Itu biasanya dipakai atlet-atlet, sering pakai yang high end. Jadi nggak mau mereka pakai raket yang murah-murah, itu nggak mau. Nah, sekali lagi kalau misalkan kita bicara merek lokal Qua atau mungkin RS atau Flypower, mereka ngeluarin raket-raket yang maksudnya the bestnya mereka itu di label high end. The best tuh bukan berarti cuma satu ya. Kadang mereka tuh punya kayak line production tuh, ini yang tipe yang buat nyemes atau head heavy, atau ini yang tipe yang fleksibel, tapi mereka punya yang high end yang kualitas tinggi, terus bahannya juga bagus. Dan ini ya pokoknya dalam satu merek itu pasti punya kayak level-level ini raket mereka, termasuk yang high end. Dan kebanyakan sih kalau raket yang merek lokal tuh harganya nggak sampai 3 juta atau 5 juta, itu jarang banget ya. Dibandingin sama merek brand internasional seperti Yonex atau Victor, itu ya udah 5 juta, ada yang puluhan juta juga. Tapi rata-rata yang dipakai atlet tuh kalau zaman sekarang mungkin 3,5 jutaan ya. 2 juta, 3,5 juta tergantung ini sih tipenya. Nah, yang pertama tadi pedomannya milih berdasarkan harga. Kalian kalau siap uangnya itu 2 juta, 2 juta seperempat lah. Terus ternyata raket yang kalian kepinginin 2,5 juta atau 2,505,000. Nah, nggak cukup uangnya. Nah, itu jadi kita harus ngalah sih. Atau nunggu uangnya terkumpul lagi baru bisa beli yang kita inginkan. Lalu yang kedua, aku ingin tanya dulu, kalian tuh mau main atau mau beli raket itu beli buat main single atau main double? Soalnya ada beberapa raket yang nggak cocok buat main double, ada yang cocok buat main single. Atau kalau kalian kadang main single sama double bareng, ya beli yang tengah-tengah. Tapi ya nanggung-nanggung semua sih. Cuman bisa dipakai buat single sama buat double. Semua raket sebetulnya bisa, cuman kurang nyaman aja kalau memang peruntukannya untuk single. Kalian pakai buat double tuh kayak kurang nyaman gitu. Kecuali kalian mainnya semi single, jadi kayak sering gendong-gendong gitu ya. Jadi bisa dibilang kalian main single dalam permainan double. Kalau menurutku sih ini ya, raket yang campuran single atau double tuh yang bagaimana? Yang pernah aku pakai itu Astrock 77 Pro kalau nggak salah. Itu smashnya cukup keras, tapi ya nggak keras-keras banget.
Terus untuk defense juga kalau nggak pegangnya di depan itu kesulitan untuk mengembalikan smashan lawan. Jadi agak nanggung ya, mau buat main gebuk-gebuk gak bisa, tapi defense juga kadang bisa kadang enggak, kayak main nanggung gitu. Ini cocok sih buat main single sama main double. Tapi buat yang spesialisasinya di double, kalau beli raket yang kayak gitu, ya eman-eman atau sayang ya. Jadi mending milih raket yang memang peruntukannya untuk double. Kalian tuh biasa main di depan atau main di belakang, itu carilah yang sesuai dengan kamu biasa main. Nah, seseorang biasanya punya beberapa macam raket ya, nggak kayak atlet. Kalau atlet misalkan dia itu pemain ganda putra, terus punya raket yang ya katakanlah raket A gitu. Terus dia juga main ganda campuran, tetap pakai raket A. Tapi kalau dia main single tetap pakai raket A, ya mungkin ini ya, performanya mungkin nggak sebagus kalau dia itu main men's double. Dan kebanyakan atlet tuh kalau satu tasnya itu kan ya gak kebanyakan, semua atlet tuh bawa raket itu selalu sama semua, daripada ganti-ganti, putus gak enak, bilang ke umpire mau ganti raket. Nah biasanya itu nggak pernah kayak gitu, kecuali main-main yang di kejuaraan Tarkam ya, ganti raket tuh karena memang nggak biasa. Nah, atlet itu biasanya kalau udah pegangannya raket A ya raket A terus. Misalkan dia ganti raket B, ya semua itu bakal dibawa yang B. Gak ada yang lama dibawa lagi raket A-nya. Ini ini enak kesayanganku, jadi aku bawa A sama B. Enggak, biasanya mereka kalau udah ganti B ya dibawanya B semua. Nah, kalau kita pemain yang rekreasi kayak kita gini ya, cuman main-main biasa sekedar olahraga, having fun, kebanyakan kita beli raket itu banyak macem. Jadi beli A, B, keluar baru beli C, keluar baru beli D. Yang lama-lama kadang dijual, kadang pecah, kadang dipinjem-pinjemin gitu ya. Kalau aku sendiri punya raket yang mahal sama yang murah. Yang murah biasa aku pakai, terus nggak no worries. Soalnya kalau ketatap benturan atau ini ya lecet itu nggak apa-apa karena murah. Terus pinjam raketnya, ya udah ini aku kasih pinjam yang murah. Yang tadinya aku pakai aku kasih ke orang itu, terus aku ganti pakai yang mahal. Jadi buat pinjam-pinjaman kadang-kadang kayak gitu kalau aku ya. Nah, kalau kita milih raket berdasarkan spesifikasi, kita cari dulu, kita lemah di defense ya carilah raket yang enteng. Enteng ini ada dua macam ya, entengnya beratnya itu ringan, atau yang kedua headlight. Kadang ada raket yang beratnya itu 3O tapi headlight. Jadi untuk diayunnya itu cepat, tapi secara bobot kalau ditimbang itu berat. Baru-baru ini kan aku beli yang ini ya 6U kalau nggak salah, itu spesifikasinya pokoknya ringan banget, tapi itu sedikit heavy daripada raketku yang high end. Ini menurutku aku cocok-cocok aja pakai raket ini karena ringannya itu pas, untuk ngayun-ngayunnya itu pas, sama seperti raketku yang high end. Jadi untuk perbandingan harganya yang high end tuh sekarang sekitar 2,5 jutaan, yang aku beli yang murah itu 250.000, jadi 10 kalinya ya. Harganya itu 10 kali lipat yang high end. Tapi aku pakai yang 250 itu nyaman-nyaman aja, swingnya itu hampir mirip sama yang ini ya, 11-12 dikit banget itu perbedaannya. Tapi kelemahannya
Untuk main-main biasa ya, untuk defend itu aku sering kali mati kalau pakai yang murah karena di desain dari raketnya itu dibikin bobotnya ringan tapi sedikit head heavy, makanya aku defense-nya nggak terlalu bagus. Terus kalau raket yang murah sama yang mahal bedanya apa ya, mungkin di akurasi. Kalau aku pas mau nyemes, mau mintanya lurus, ternyata pakai raket yang murah itu belok jadi out, yang pakai mahal enggak. Jarang banget kalau yang pakai mahal tuh out. Jadi buat kalian yang ragu beli raket high end, kadang ada pemain yang nggak nggak terlalu bisa main tapi punya uang. Terus mereka beli yang high end semua. Ini menurutku ya, cocok atau nggak cocok, pasti cocok soalnya raketnya udah high end tuh udah yang paling bagus gitu. Nanti kalian tinggal poles dikit-dikit lah skillnya ya. Poin berikutnya, di beberapa website produsen raket kayak Yonex itu yang aku tahu, itu dia bikin kayak diagram. Jadi ada kayak headlight, head heavy, terus ini apa kayak fleksibel sama stiff. Jadi raketnya letoy atau kaku. Diagram itu mungkin kalau di chart tulisannya, jadi biasanya Yonex racket chart itu kalau kalian Google udah pasti keluar lah. Nggak lengkap biasanya untuk raket-raket yang high end yang mereka ada kayak ini ya, kayak diagramnya itu kalian bisa klik terus ini. Tapi menurutku kalau zaman dulu mungkin pas diagramnya, tapi buat referensi aja. Kalau zaman sekarang mungkin karena ini ya speknya raket tuh sekarang mirip-mirip, jadi agak susah juga kalau kita beli raket berdasarkan ngelihat diagram itu. Cara yang paling pas sebenarnya kalian tunggu teman kalian tuh beli raket yang kalian mau atau raket baru. Mungkin ada ya, selalu ada kok teman-teman yang suka gonta-ganti raket, beli raket yang baru-baru itu selalu ada. Kalian kalau boleh minjem, tapi syaratnya minjem itu kalian ini ya harus pinter main. Kalau enggak nanti enggak dipinjemin karena mereka biasanya takut nanti raketnya dibanting-banting atau ketatap atau apa gitu. Jadi kalian harus hati-hati banget ngambil shuttlecock juga pakai tangan, jangan digeser-geserkan ya. Ya namanya pinjem, tapi kalian pasti kalau pakai itu dicobain. Enak kalau pakainya waktu game. Jadi kalian udah tahu, udah bisa ini ya, kira-kira enak nggak raket ini buat swingnya, terus nge-drop shot, terus main cepat, nge-drive, smash, nge-lob dan segala macem komplit. Tapi misalkan yang minjemin nggak mau, kamu pakai buat main, ya waktu tampelan tuh dicoba semua. Jadi waktu cuman pemanasan tuh ngelop coba dari belakang sampai belakang bisa nggak, smashnya bagaimana, ngenetnya gimana, dan itu dicobain semua. Kira-kira kan punya bayangan ya. Kalau misalkan nggak ada temen yang punya raket ya, waktu di toko kalau boleh sih dipinjem kosongan sih, nggak ada senarnya, kita swing aja, terus bawa raket yang kalian punya. Jadi dibandingin yang kalian tahu biasanya main pakai raketmu yang lama itu kayak apa, terus yang baru yang belum dibeli yang di tokonya itu dicoba-coba, kira-kira karakternya mirip-mirip nggak. Terus kalian kepingin raket baru ini lebih improve skillmu yang apa, atau kepingin yang mirip-mirip sama raket yang lama. Kalau aku pribadi kepingin yang mirip-mirip, makanya ada atlet misalkan dulunya pakai Nanoflare 700, terus sekarang keluar Nanoflare 700 Pro, mereka bakal ganti yang Nanoflare 700 Pro. Enggak, padahal Yonex ngeluarin yang Nanoflare 800 atau yang 1000 gitu. Mereka enggak
ganti yang 1000 atau ganti yang 800, tapi ganti yang Pro. Jadi kayak setingkat lebih tinggi, lebih baru, tapi tipenya sama. Walaupun mungkin feelingnya agak berbeda ya, karena memang beda raket. Jadi mereka itu apa ya, beli mungkin kalau atlet mungkin dikasih ya, tapi kalau belum dapat sponsor, mereka itu beli yang tipenya sama atau dari line yang sama. Misalkan kebiasaan pakai Nanoflare ya, beli Nanoflare yang grupnya Nanoflare aja, terus nggak beli yang Astrok punya. Kan mereka punya ini ya, range tertentu. Kecuali kalau memang kepingin ganti ini ya, ganti tipe. Kadang-kadang nggak bisa ngelihat kayak gitu sih. Ada Astrok yang ringan juga ada. Padahal kalau dulu kan Astrok tuh lebih bekennya atau lebih terkenalnya dibuat raket nyemes kan. Tapi sekarang udah kayak rancu lah itu. Line productionnya itu lebih rancu, jadi ya harus dicoba semua sih. Nah, ini mungkin dari aku aja tips yang terakhir ya. Kalau aku waktu beli Nanoflare 700 nih, waktu aku ayun-ayun ya setengah spekulasi ya atau untung-untungan, ternyata kok waktu aku beli ya cocok. Memang kebanyakan raket high-end tuh kalau kita beli pasti cocok lah. Terus aku lihat atlet siapa yang pakai raket ini, terus ngeliat juga kira-kira mereka permainannya itu mirip-mirip sama aku nggak? Ya mungkin beda jauh ya, atlet sama ini, tapi lihat gaya-gayanya ya. Kalau misalkan aku kidal, aku ngelihat pemain yang kidal, terus aku lihat juga mereka main double atau single. Yang kidal main double Seo Sung Jae dari Korea. Ini raketnya apa? Terus mainnya kayaknya bagus. Suka ngedrop shot, terus ini nyemes juga jarang gitu. Ini kayaknya aku suka sih permainan mereka, permainannya dia. Terus aku pingin jadi idola gitu, kepingin seperti dia, ya otomatis beli raket yang sama kayak punyanya dia gitu. Nah, sekarang dia ganti yang Nanoflare 700 Pro. Nah, kalau aku kepingin beli raket yang baru, kemungkinan besar aku akan beli yang Nanoflare 700 Pro. Jadi ngelihat atletnya, yang kita pasti raket high end tuh ada beberapa yang dipakai atlet lah. Kalau raketnya nggak high end, nggak ada atlet yang pakai. Jadi spekulasi lebih gede. Ini tergantung skill juga sih. Kadang ada dari satu line tuh kan ngeluarin kayak gini, Nanoflare 700 Pro, terus ada yang ini yang nggak Pro, yang yang seri play, yang seri game, seri apa gitu ya. Nah, itu tergantung budget. Kalau aku rasa itu cuman akal-akalannya dari ini aja, dari produsen. Ya mungkin yang lebih rendah satu tingkat dari yang Pro mungkin masih mirip ya. Tapi kalau yang bawah-bawah itu sama sekali nggak enak menurutku, nggak cocok. Aku pernah beli sih, jadi nggak cocok, akhirnya aku jual lagi. Mending beli raket-raket yang lain yang nggak ada kayak gitu-gitunya, nggak ada Pro, nggak ada game, nggak ada apanya. Atau kadang satu produsen tuh ngeluarin beda-beda warna tapi beda spek juga, padahal nama raketnya itu sama. Ya jadi gitu aja sih dari aku, pedoman milih raket yang high end. Kalau ada yang baru mau coba-coba ya silahkan. Kalau nggak cocok segera dijual daripada nanti harganya turun. Kecuali kalian mau koleksi ya. Biasanya itu kita udah senar terus jual lah. Mungkin rugi senar ya. Kan biasanya mereka beli kosongan gitu. Rugi senar, atau kalau kadang dari tokonya paket sama senar ya kita jual
di bawah harga normal, di mungkin sekitar sekelas senar yang high end. Jadi misalkan kalian beli harga 2,5 juta, kalian habis pakai senarin jadi 2,6 juta, terus gak cocok ya, kalian jual 2,4 juta, 2,350 lah, itu masih laku, segera dijual aja. Nanti ditawarin di marketplace pasti cepet kok lakunya. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kepingin nambahin, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.